Hari ini di tempat ini ada peristiwa besar, bukan persoalan kegaduhan yang ditimbulkan oleh pernyataan sahabat saya Bung Arteria Dahlan yang di situ menyampaikan bahwa ada pejabat atau ada kepala kejaksaan tinggi yang dalam rapat kerja ngomongnya Sunda atau bicaranya dalam bahasa Sunda. Mohon untuk diganti. Bukan itu. Tetapi itu peristiwa yang dari sisi makna politik pasti kan, dari apa yang disampaikan ada kandungan makna politiknya. Bukan persoalan ada Kajati yang ngomong bahasa Sunda dalam raker. Menurut saya bukan itu esensinya. Tetapi pasti ada pesan di balik itu yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Agung. Pesannya pasti bisa jadi adalah pesan-pesan yang bersifat personality. Nah, tapi karena politisi sering membungkus dengan kata-kata yang bersayap. Nah, kemudian sebenarnya tidak akan menjadi kegaduhan atau menimbulkan reaksi yang begitu keras dari masyarakat Sunda kalau disampaikan begini. Mohon agar Pak Kajagung memberikan teguran atau memberikan sanksi kan kepada Kajati yang ngomong di rapat kerja ngomongnya pakai bahasa daerah kan gitu. Kalau bahasanya kalimatnya bahasa daerah mungkin tidak akan menimbulkan reaksi. Misalnya itu adalah bagian dari upaya membangun profesionalitas kita sehingga Kejaksaan Agung itu merupakan kelembagaan yang mewakili simbol-simbol kenegaraan. Bisa jadi seperti itu, jauh lebih arif. Walaupun dari sisi aspek dialektika bahasa, kalau disampaikan pembicaraannya dalam bahasa daerah gitu kan. Kalau misalnya di Jawa ngobrol dengan staf-staf di kejaksaan yang ngerti bahasa Jawa, ngomongnya bahasa Jawa, ya tidak ada problem. Kalau misalnya di Minang ngomongnya bahasa Minang, ya tidak ada problem juga sih sebenarnya. Kan yang penting kan ada dialektika bahasa yang diucapkan dan mengerti yang diajak bicara. Ya, tetapi ya kemudian dari sisi aspek hukum ya memang tidak bisa dituntut karena pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang itu diatur dalam Undang-Undang MD3. Ya, kemudian prosesnya apabila ada pelanggaran dalam ucapan, dalam tindakan, maka ke MD3. Itu barangkali yang dari sisi aspek hukumnya memang tidak mungkin bisa dituntut gitu, tidak dituntut. Sehingga diperlukan kecerdasan kita untuk mendialogkan ini agar masalahnya tidak terus melebar karena tugas bangsa ini sangat banyak, bukan hanya persoalan berkutat pada masalah-masalah yang bersifat personality dan kontroversial. Saya hari ini akan menyampaikan paparan tentang perubahan Undang-Undang Pelindungan Konservasi dan perubahan Undang-Undang Konservasi dan Pelindungan Sumber Daya Hayati dan Ekosistem. Terima kasih, sudah selesai ya, usulannya sudah diterima dan nanti tinggal pembahasan berikutnya. Semoga kita dalam waktu cepat nanti punya hasil perubahan Undang-Undang Konservasi, Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan. Ya, semestinya di DPR ini kita terus mengarahkan energi dan pikiran kita pada hal-hal yang produktif, yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan kehidupan bangsa. Tidak diarahkan pada naratif-naratif yang kemudian memicu pertentangan dan permusuhan, apalagi yang berbau sara. Dan tidak boleh orang melecehkan dan menghinakan sebuah kelompok atau satu daerah dengan alasan-alasan yang lebih pada subjektivitas personal. Sehingga kasus Arteria ini
Semoga tidak terulang lagi, karena masuk ke gedung ini kita sudah merepresentasikan keterwakilan kita. Pasti orang yang mewakili masyarakat pada sebuah komunitas itu, pada sebuah habitat hidup, pasti akan mempertahankan hak-hak dasarnya. Termasuk kalau ada ketersinggungan dari masyarakat Sunda adalah hal yang wajar, karena bagaimanapun itu adalah komunitas atau habitat masyarakat dari sebuah kelompok kebudayaan yang harus dijaga martabat dan kehormatannya. Ya, Ateria selalu bicara persoalan nasionalisme, dan semangat nasionalisme itu selalu menjadi bahan pijakan untuk menyampaikan berbagai pernyataan yang seringkali mengundang reaksi dari publik. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme itu dalam pandangan saya adalah spirit kita untuk memahami bangsa ini secara utuh. Sehingga ketika ditanya kita ini siapa, maka jawabnya adalah kita ini Indonesia. Tetapi Indonesia itu siapa? Indonesia itu adalah hamparan bumi khatulistiwa yang terdiri dari keragaman aneka bahasa, keragaman aneka suku, keragaman aneka tradisi yang hidup berdampingan, bersepakat menjadi dalam ikatan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi Indonesia itu siapa? Indonesia itu orang Sunda. Indonesia itu siapa? Indonesia itu orang Jawa. Indonesia itu siapa? Indonesia itu orang Papua. Indonesia itu siapa? Indonesia itu orang Dayak. Indonesia itu siapa? Indonesia itu orang Minang. Indonesia itu siapa? Indonesia itu orang Palembang. Indonesia itu siapa? Indonesia itu orang Batak. Indonesia itu siapa? Indonesia itu orang Bali. Indonesia itu siapa? Orang Minahasa. Hampir lebih dari 700 suku dan 700 bahasa berkembang di Indonesia. Itulah Indonesia. Jadi kalau tidak ada suku, maka tidak ada bangsa. Kalimatnya suku bangsa. Kalau tidak ada suku, maka tidak ada bangsa. Karena tidak ada suku, maka tidak ada bangsa. Maka suku itu harus diperkuat agar bangsanya kuat. Karena kalau negara ini kehilangan identitas sukunya, maka bangsa ini akan kehilangan identitas bangsanya. Nah, saya berikan contoh misalnya. Ketika bicara tentang nasionalisme Indonesia itu kalau berpakaian apa? Bagaimana Pak Jokowi membuat sintesa, membuka mata dunia, membuka mata seluruh rakyat Indonesia, membuka mata para politisi tentang nasionalisme? Maka dia tampil dalam pidato kenegaraan di sidang paripurna istimewa DPR, MPR, DPD, maka dia tampil dengan menggunakan baju adat di setiap wilayah. Maka yang terakhir, Pak Jokowi juga menggunakan baju adat Baduy. Yang itu tidak pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dan itu juga jarang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daerah. Dan sekarang kepercayaan diri orang daerah tumbuh. Kenapa? Karena kebudayaannya dihormati. Kemudian juga kalau bicara persoalan bahwa tata kelola dalam protokoler kenegaraan berbahasa Indonesia, maka Umargi wargana sumeyatur hati budi marangki kasasama. Lah, artinya Pak Jokowi bertemu dengan masyarakat Sunda berbicara dalam bahasa Sunda.
Terus berani Arteria kemudian minta Pak Jokowi diganti. Kan nggak mungkin loh. Dan seharusnya kita ini kalau berkebudayaan Indonesia menjadi seorang nasionalis, ketika kita tinggal di Sunda kita belajar bahasa Sunda, ketika kita tinggal di Jawa kita belajar bahasa Jawa, ketika kita tinggal di Sumatera Barat kita belajar bahasa Minang, ketika kita tinggal di Papua kita belajar bahasa Papua. Itulah seorang nasionalis. Maka dalam dirinya tumbuh sikap toleran. Untuk apa? Untuk menghormati kebudayaan di setiap wilayah. Kata orang Sunda, pindah cai, pindah tampian. Nah, ini adalah rangkaian yang harus dipahami. Sehingga memahami nasionalisme bukan memahami Jakarta, tetapi memahami Nusantara, memahami seluruh wilayah, yang dimana kita harus menghormati. Dalam setiap wilayah ada adat istiadat. Adat istiadat itu melahirkan adab, peradaban hidup, tata cara hidup. Nah, itu yang harus dipahami oleh setiap orang yang merasa dirinya seorang nasionalis. Dan hidup tidak akan hanya cukup dengan pikiran, karena pikiran hanya akan melahirkan arogansi. Tetapi hidup juga harus menggunakan rasa agar lahir sikap yang bijak. Jadi, dalam pandangan saya, sahabat saya Bung Arteria Dahlan itu pandai, tapi dalam penempatan tata bahasa menyampaikan sesuatu yang di dalamnya pasti ada makna yang bersifat politis, di dalamnya pasti ada tujuan yang bersifat politis, tidak disampaikan dalam bahasa yang bijak. Kalau disampaikan dalam bahasa yang bijak, begini kalimatnya: Saudara Jaksa Agung atau Pak Jaksa Agung, saya ini sayang sama Bapak. Dan untuk menjaga profesionalisme di tubuh Kejaksaan Agung sebagai representasi dari sistem tata kelola negara, saya harapkan para jaksa tinggi kalau bicara di acara resmi dalam raker menggunakan bahasa nasional. Dan kalau ada yang masih menggunakan bahasa daerah, mohon untuk segera dikoreksi sebagai bahan perbaikan. Karena apa? Karena persoalan integritas, persoalan profesionalisme tidak hanya diukur dalam menggunakan bahasa Indonesia. Profesionalisme alat penegakan hukum bukan hanya dalam tata kelola bahasa. Profesionalisme dilihat dari sikap dan tindakan dia dalam setiap waktu dalam menjaga marwah dari fungsi dan peran sebagai penegak hukum. Sikap dan tindaknya yang lebih nyata, yang itu sebenarnya menjadi performan utama dalam sebagai seorang adiaksa, seorang pengabdi pada lembaga hukum di Indonesia. Sebenarnya itu ya. Jadi kalau disampaikan dalam bahasa misalnya tidak menuduh ada kejati yang berbahasa daerah, mungkin gak ada problem. Tetapi ada kalimatnya adalah agar kajati yang dalam rapat kerja menggunakan bahasa Sunda, tolong agar diganti. Kalimat tolong agar diganti dihubungkan dengan kalimat bahasa Sunda menjadi bahasa kecurigaan saya. Jangan-jangan memang tidak setuju ada kajati yang bukan berbahasa Sunda, tetapi bisa jadi lebih dari itu, bukan tidak setuju terhadap bahasanya, tetapi tidak setuju terhadap asal muasal. Ya, kita selesai nih kegiatan hari ini. Di luar hujan, nanti kita cari sesuatu yang bisa menjadi inspirasi. Hujan gede. Oh, Pak Hendra, kalau ditelepon tadi angkat. Pulang dari DPR, saya mau nengok rumah Mang Naon tengah teh. Bang Yudi. Bang Yudi. Bang Yudi ini di mana, Nak?
Di rumah nak. Ini kalur kan seneng naik. Tinggal neplok, cet. Waduh. Ya anak pahen kau unggul ya. Apa nama? Pak, Di Aci Chan. oh tinggal ya. Bang Gibson. Oh di Gibson. Ya nak, lalangit nak. Yang di lalangitan. Ini rumah yang Bang Yudi yang waktu itu saya naik di bentengnya. Jadi kegiatan DPR dilaksanakan, kegiatan warga juga kita laksanakan. Oh iya nak ganti. Kayak Bang Am. Iya nak buat Bang Am. Kayak Bang Am ganti. Ini ganti. Gimana tinggal teguh di aci deui nya? Tinggal dikerok dicat ya? Oh, dari gentingnya sekarang nanti dirapin, nanti dikasih langit, dikasih dicat rapi. Kalau lihatnya yang kayak bener kan ya? Ya. Oh, sekarang gimana? Nggak berantakan. Kemana Yudina? Di Sisulang, Pak. Di kontrakan. Dari kontrakan anak. Pak, ya teh ayah saya Pak. Kan asalna ayah saya teh jadi merosok di ieu wae ku ieu na teh. Jadi teh jadi mendet saya borna teh. Yang ada amal deui. Tuh, oh asalna kan di dinya saya padahal saya teh. Yang eta we rangkeng nya bor. Aya kan tukang borna. Aya ya, Bang. Bacaina saya kembali di Alus rapihan mah. Lega sak ieu mah. Saya, Pak. Rapihan. Lega sak ieu mah. Ya teh nu rayeuna pieu teh Pak, nu rayeuna sepupu. Mana? Nu pali dieu teh. Oh, jadi ayeuna ku ieu. Nya ngan da aya gaduh putra dua rayeuna teh. Tuh. Nuhun. Yon. Waduh. Eta lempang nu bener atuh. Ini, Pak, ini. Lempang nu bener. Lempang nu bener atuh. Jalan salus-alus, saya diunek-unek. Pak, Waduh. Halus bajuna ya, baju di mana ya? ya pame, Pak. Di saha? Kadapi. Si Hadapi. Oh, Hadapi mah urut presiden atuh. Presiden Hadapi. Ya. Ya kumaha imah teh ya? Masih halus. Oh. Ya. Geus halus imahna. Saya enggak, Pak. Nah. Nah, itu. Naon? Ganti, Pak, yang ganti, Pak. Ganti ku sia. Nah, kudu ku aing. Oh, tidak, Pak. Hah? Ya, duitnya. Aya duit keur tadi bere. Pakai emang. Oh, kopi. Yang diganti tadi geus diganti. Ganti ya mangke imana alus imah alus teh kawin moal. Kawin insyaallah. Arek. Arek. Kasaha? Aya we. Urang mana? Bukan terang we. Eta calon pemajikan urang mana? Bukan terang. Ya udah kanjutna tuh. Udah. Sabuk sudah teh kanyut hudang. Sudah teh kanyut hudang. Ayeuna kumaha lancek di mana lancek? Kamu Pak Ameng. Amang apa gawe? Ngawa dama. Oh, ngawal nu digawe. Di mana? Di Kalawang. Oh, di Kerawang. Oh, di Kerawang. Dahar manghi dahar. Iya. Ai lancek cicing di mana? Jadi sami-sami kan ya di abdi. Oh, di kontrakan. Kumaha rek berobat teh, Ndra berobatna kumaha urusan berobatna? Kamu bawa cagi amila. Cicing setel cagur-cagur. Cagi amila baca.
Kau takut Pak? Huntu gosok huntu. Gosok Pak, gosok tuh. Oh, huntu gosok kita. Patra mijun gitu nah husur ya kumaha adekeun awewe. Mohon rado kakak. Dan yang itu masih gaduh tunggakan BPJS Pak. Kelas 3 sadayana teh 1.500.000. Nah terus? Oh. Dan pada dilebetkan ke BPJS BPBI anu gratis. Udah dilunasan heula ieu na nembe tiasa dialihkeun. Siapa buka hutang BPJS, mau buka hutangna saha? Lajik hei. Anggo berobat. Akang berobat mingguan Pak. Enggak, saya nanya hutang BPJS na kunaon teu dibayar. Abang ngobotnya Kang Pak. Tunggakan naon? Tunggakan itu yang berobat. Berobat naon? 6 bulan Pak itu Pak. Ya. BPJS na lunasan. Lain jangan mana duitna. Jangan bayar hutang BPJS. Yang panuhunnya. Oh, cerik atuh. Panuhun. Oh. Bener cerikna, cerik. Oh, cerik nu bener. Cerik. Cerik nu bener. Yang panuhun Pak. Nu bener cerik. Cerik nu bener. Yang Pak. Yang duit 1,5 juta teh hese. Ya Pak ya. Cari uang 1,5 juta tuh susah. Sekarang mah rumah selesai. BPJS kebayar, Alhamdulillah. tinggal dioperasi kanyut. Cahaya Pak. Mau dioperasinya apa? Enggak Pak, enggak dioperasi enggak. Nah, cek dokter kudu kumaha cenah. Udah dioperasi Pak. Sekarang si steroidna ageng sebenarnya. Oh. Sia teh kudu dioperasi. Steroidna alih wae Pak. Kudu Ya, insyaallah Pak. naik nurut mah. Insyaallah. Heeh. Lamun bung dioperasi moal dianggeskeun imahna. Insyaallah dioperasi. Heeh. Oke? Buat oke. Pokoknya operasi kaloid gede jeung operasi kanyut burut benerkeun. Kunaon bung dioperasi kanyut? Cager ya kan cager ya. Hah? Cager. Cager naon? Kayaknya Cager naon? tanya cager Pak nangtung kan nangtung. Oh, cenah burut. Ente. Burut teh. Ente. Coba ningali. Oh, Lihat. Normal tidak? nama Pak Mira. Suka bangun. Bangun. Benar. Bener. Hudang lamun ningali naon? Kalau lihat Awe. Kalau lihat awewe bangun. Bangun. Benar. Bener. Lihat awewenya lihat ini lihat yang muda. Lawan. Oh, perawan. Bener nih mau kawin. Bener. Serius? Serius. Kamu mah kalau kawin udah punya rumah. Ya. Bener tak? Bener. Bisa dagang. Dagang. Tidak punya utang. Enggak. Bagus nggak? Bagus. Dan harus dioperasi itunya. Ya, bagus. Tenggorokannya ya. Ya. Dioperasinya, ininya dibuka batunya. Ya. Aduh. Tukang dagang mah ulah jorok, harus bersih, rapi. Tapi. Kalau jadi ingin anak buah Pak Dedi harus rapi. Ya, Pak, minta. Oke? Oke. Bagus kan? Bagus. Besok BPJS-nya dibayar. Ya. Setelah itu nanti saya antar ke rumah sakit. Ya. Kamu dioperasi kanyutnya. Nah, Biar tidak burut. Kamu burut kan? tidak. Coba burut tak? Tuh, tak. Ente burut ente. Oke. Normal. Mana? Sehat. Sehat. Oke. Oke. Rumahnya bagus sekarang. Bagus. Nanti dicat. Cat. Warna kuning. Kuning. Ya, lantainya dirapihin. Ya. Ininya diganti. Ganti Angela. Ininya pakai lalangit. Ya. Toiletnya dibenerin. Ya. Ada dapurnya. Ya. Ada kompornya. Ya. Ada gasnya. Ya. Dan ada perempuannya. Ya. TV. TV. Oh, benar. Ya. Engke dipanggilikeun TV anu ukuran 3 cm. Kagem, Pak. Oh. Gitu. Nya. Kade ulah jorok di rumah nangke. Mun. Oke. Oke. Mana kabukohna? Ayah Pak di Kerawang jauh. Oh, di Kerawang jauh. Harus nyari dulu. Ya. Oh, ya udah oke atuh. Oke, Pak. Cerik dulu, nangis dulu. Cerik. Cerik atau cerik? Nyumban dulu. Cerik atau cerik? Nyumban dulu. Nuhun ka Pak Hendra ya nu mantuan. Nyumban dulunya. Cerik deui. Nyumban dulu.
Kayak kan? Onte. Beres. Oh gitu, alhamdulillah atuh. Ayo udah selesai ya. Tugas hari ini udah selesai. Kita nanti melakukan hal-hal yang lain ya. Setiap pekerjaan harus diselesaikan. Sabarahaun ya teh. Sabarahaun. Sabarahaun. Paling gede atas 700. Mahating saya 700 mah. 500. Setoran di Bapak. 500, kurang dibayar 500. Boleh. Hah? 500. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tak gratis tak. Ya, pekerjaan harus diselesaikan, jangan pernah ditunda. Hal kebutuhan mendesak masyarakat kalau kita mampu lakukan, jangan dibiarkan ya. Perbanyak karya nyata dibanding hanya sekedar bicara.